Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih. Masih menyambung tentang kehebohan yang hari-hari ini kita saksikan di dunia maya, perdebatan yang ditimbulkan oleh pernyataan dari seorang pendeta yang menyatakan hal-hal kontroversi bahwa Yesus itu bukan juru selamat, Yesus itu bukan Yahweh, bukan juru selamat sejati maksudnya. Ya, kemudian diklarifikasi dan maksud saya bukan itu dan sebagainya, membingungkan lah saudaraku. Tapi dari apa yang saya amati, intinya ya dia atau pendeta itu tidak mau mengakui bahwa Yesus itu sehakikat dengan Bapa dan setara dengan Bapa. Itu saja sebetulnya. Jadi dia menolak akan paham Trinitas. Nah, saudaraku, dari pengajaran yang kemarin saya sudah katakan bahwa itu sesat. Jadi itu bidat yang bukan baru, saudaraku, itu sudah kuno ya. Mau Arianisme atau ada yang menyebut semi-Arianisme atau apa, tapi itu adalah bidat. Jadi kita tidak punya pandangan yang seperti itu. Kita menolak pandangan itu. Bagi kita, Tuhan Yesus adalah Sang Firman yang menjadi manusia, lahir sebagai manusia, dan Firman itu pada mulanya sudah bersama-sama dengan Allah dan Firman itu adalah Allah. Nah, kita percaya akan Allah yang Esa, Ulangan 6 ayat yang keempat, Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad. Jadi, maka kita percaya bahwa Yesus adalah dan Bapa adalah satu. Sebagaimana Yesus katakan dalam Yohanes 10 ayat yang ke-30. Satu tidak berarti sama ya, saudaraku ya. Demikian Roh Kudus ya. Roh Kudus itu adalah Allah, tetapi tidak berarti sama dengan Bapa, Putra, Roh Kudus. Itulah misteri iman kita. Nah, saudaraku, ada 3 hal atau 3 jalur di dalam kita menghidupi akan kehidupan iman, kehidupan rohani kita sebagai murid Kristus atau sebagai anak-anak Tuhan. Nah, gereja Tuhan, umat Tuhan itu harus punya ketiganya, 3 hal ini. Ya, 3 hal. Apa itu? Dulu pernah saya sampaikan. Kita belajar sedikit ya, saudaraku ya. Istilah-istilah yang mungkin saudara merasa asing, tapi kita perlu ngerti supaya pola berpikir kita di dalam menanggapi kebenaran firman Tuhan itu jadi makin jernih itu. 1, yaitu ortodoksi. Apakah ortodoksi itu? Nanti saya jelaskan, saudaraku. Kedua, ortopati. Apa ortopati? Nanti juga akan saya jelaskan. Dan yang ketiga, ortopraksis. Ya, jadi ortodoksi, ortopati, dan ortopraksis. Nah, saudaraku, orto itu artinya benar, lurus, itu orto. Nah, kemudian ortodoksi itu apa? Ortodoksi itu pengertiannya adalah pengajaran yang lurus dan benar. Pengajaran Alkitab yang lurus dan benar. Tentang Allah. Tentang Yesus Kristus. Allah kita kan Bapa, Anak, dan Roh Kudus, ya kan? Pengertian yang benar atau pengajaran yang benar ini nanti akan menghasilkan pemahaman yang benar juga tentang Tuhan itu seperti apa. Dan nantinya itu akan terwujud di dalam sikap hati dan juga tindakan-tindakan yang memuliakan Tuhan. Sebab ortodoksi itu, kata doksi itu berasal dari doksa yang artinya kemuliaan Tuhan. Kemuliaan. Jadi di dalam kita memuliakan Tuhan itu harus benar dulu apanya? Pengajarannya, begitu ya, ortodoksi. Nah, saudaraku, itu ortodoksi. Yang kedua adalah ortopati. Pati, orto itu benar, lurus. Pati itu dari kata pathos, itu passion, semangat hati, sikap hati, saudaraku ya. Sikap hati yang benar dan lurus. Jadi sikap hati yang lurus dan benar itu dalam kekristenan sering saya sebut iman yang benar, ya, sikap yang benar terhadap Tuhan.
hatiku ini benar di hadapan Tuhan, lurus, itu disebut ortopati, saudaraku. Nah, antara ortodoksi dan ortopati itu tidak bisa dipisahkan. Kalau ortodoksinya keliru, maka ortopatinya juga bukan orto lagi. Itu sebuah patos yang salah. Paham ya? Sebuah semangat yang keliru. Karena apa? Pengajaran yang diterima itu sudah keliru. Makanya kan kesatuan iman kita, saudaraku, kalau di dalam Efesus 4 ayat yang ke-13, dikatakan bahwa rasul-rasul, nabi-nabi, kemudian pemberita Injil, pengajar, gembala, dan sebagainya itu Tuhan berikan supaya apa? Memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan. Sampai kapan? Sampai ayat 13, saudara ya. Efesus 4 ayat 13. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman. Nah, kesatuan iman kita yang memagari kita bahwa kita ini satu iman. Ini gereja yang gereja yang Katolik, gereja yang umum, universal. Itu kesatuan iman kita itu adalah, kalau saudara baca lebih lanjut, dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Ya, jadi kalau pengetahuan tentang anak Allah itu salah, anak Allah itu lebih rendah derajatnya daripada Allah, itu bahaya, saudaraku. Berarti itu sudah bukan ortodoksi, sudah bukan pengajaran yang lurus dan benar. Nah, kalau pengajarannya tentang anak Allah itu berbeda dengan pengajaran iman rasuli yang diajarkan oleh para rasul, kemudian juga oleh bapak rasuli dan bapak-bapak gereja yang diwariskan secara turun-temurun sampai hari ini. Ya, ini kan Roh Kudus itu bekerja melalui histori, saudaraku. Ya, jadi ortodoksi kita ini dibangun oleh Roh Kudus melalui histori, di mana bapak-bapak gereja, bapak rasuli waktu itu bergumul sungguh-sungguh sampai menemukan sebuah formula, yaitu Trinity, Tritunggal. Nah, ini yang mau digoncang, saudaraku. Nah, mereka berkata, yang penting itu ortopati, yang penting sikap hatiku benar. Nah, ini sudah saya duga, saudara, ya, sudah saya duga bahwa ketika ada bantahan tentang pendeta yang mengajarkan pengajaran yang menyimpang, itu ada juga yang muncul dan berkomentar bahwa ngapain nyesat-nyesatin orang. Nah, ini loh, saudaraku, ngapain ngurusi orang lain. Nah, kalau nggak diurusi, ini kan urusannya gereja Tuhan. Itu mengaku gereja. Kalau dia mengaku bahwa aku adalah aliran kepercayaan, silahkan. Ya, kita paling membahas tapi secukupnya. Tapi kalau mengaku gereja, mengaku bagian dari gereja, tapi nggak masuk dalam kesatuan iman, yaitu pengetahuan yang benar tentang anak Allah, ya kita harus dengan tegas menjawab, saudaraku. Nah, saya melihat ada tanggapan. Sebetulnya yang sesat itu pendeta itu atau yang bereaksi gitu. Terus kemudian dia ambil Alkitab dan dia tunjukkan Alkitab itu di layar YouTube. Dia berkata begini, kalau saya Alkitab itu adalah kebenaran untuk diri saya sendiri. Loh ya, memang betul. Itu memang tidak salah. Tetapi apakah kita ini tidak punya pagar untuk kesatuan iman kita? Apakah Anda yang seperti itu ketika kita membahas tentang gereja, mereka nyebut gereja Mormon misalnya, dan kita berkata bahwa ya yang penting kan kita tidak usah ngurusi, yang penting aku sama Tuhan, yang penting Alkitab ini menjadi kebenaran untuk aku. Jadi kalau orang bahas tentang iman Mormon dan mengatakan itu salah, itu sesat, dia nggak suka. Loh, terus gimana? Kalau ada yang benar-benar disesatkan bagaimana?
Kalau ada jemaat yang kemudian karena terpukau dengan kehalusan dan kepandaian berbicara dan juga putar balik akan bongkar-bongkar ayat firman ini, kemudian menjelaskan begini begitu sehingga akhirnya mereka terpukau dan mereka ikut, yang harus bertanggung jawab siapa, saudaraku? Kalau bukan gembala-gembala, kalau bukan para pemimpin-pemimpin, kalau bukan para pengajar-pengajar. Jadi nggak bisa, saudara, membenturkan antara ortodoks dan ortopati. Ortopati memang yang penting hatiku terhadap Tuhan itu lurus, benar. Itu benar, nggak salah. Tetapi sesungguhnya ortodoksi itu adalah fondasi untuk kita memiliki ortopati, memiliki akan sikap hati yang benar. Nah, sekarang kita lihat aja, saudaraku, nggak usah di dalam Kristen, terhadap orang-orang agama lain, mereka kan juga bersemangat, mereka juga punya akan sikap hati yang bersungguh-sungguh terhadap apa yang mereka yakini. Lah, apa kita ya terus berkata ya itu nggak apa-apa, itu benar? Nggak gitu, saudaraku. Alkitab ini diberikan untuk kita mengetahui kebenarannya, sehingga sikap hati kita ini harus tunduk kepada apa yang benar itu. Dan kebenaran dari apa yang disampaikan firman Tuhan ini, itu sudah dirangkum, karena daripada orang ngambil ayat comot ini comot itu kan sudah dirangkum dan digumulkan oleh Bapak Rasuli dan Bapak-Bapak gereja pada awal gereja Tuhan, abad-abad awal gereja Tuhan, sehingga terbentuk melalui konsili dan sebagainya, terbentuklah akan sebuah doktrin yang disebut ortodoksi. Makanya ada gereja ortodoks itu, saudaraku, yaitu maksudnya gereja yang lurus dan benar pengajarannya. Tapi pengajaran yang lurus dan benar saja kalau tidak ada sikap hati yang benar juga percuma, memang benar. Jadi jangan dibenturkanlah antara sikap hati terhadap Tuhan yang benar dengan pengajaran yang benar. Pengajaran yang benar itu penting, itu fondasi. Tapi kita harus membangun dengan sikap hati yang benar terhadap pengajaran tersebut. Ya kan? Nah, ini ada satu ayat ya, saudaraku, ya, saya tunjukkan di dalam Roma. 3 ayat ya, bukan 1 ayat. Roma 10. Saudara-saudara, keinginan hatiku dan doaku kepada Tuhan ialah supaya mereka di sini orang-orang Yahudi, diselamatkan. Sebab aku dapat memberi kesaksian tentang mereka bahwa mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah, tetapi tanpa pengertian yang benar. Pengertian yang benar ini, itu tadi, ortodoksinya itu. Tapi semangatnya, kesungguhannya, ortopatinya, itu mereka benar. Artinya mereka asli. Itulah orang-orang Yahudi. Saya ulangi ya, ayat 2. Sebab aku dapat memberi kesaksian tentang mereka bahwa mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah, tetapi tanpa pengertian yang benar. Ayat 3. Sebab oleh karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah melalui Yesus Kristus yang berkata, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Dan oleh karena mereka berusaha untuk mendirikan kebenaran mereka sendiri, maka mereka tidak takluk pada kebenaran Allah. Yesuslah kebenaran Allah itu. Jadi mereka menolak Yesus, saudaraku. Inilah orang-orang Yahudi. Nah, kesungguhan mereka asli. Kemudian kegiatan mereka di dalam beragama, ya, dalam bekerja giat untuk Allah. Nah, itu juga ditunjukkan dengan bukan saja ortopati atau sikap hati yang bersemangat dan betul-betul meyakini apa yang dia ketahui, pemahaman yang salah itu tadi. Kita masuk ke ortopraksis. Ortopraksis itu apa, saudaraku? Ini yang ketiga ya. Ortopraksis itu adalah tindakan atau perbuatan
yang benar, orto yang benar, yang lurus. Jadi mestinya ketiganya ini bekerja sama, ortodoksi, pengajaran yang benar dan lurus, itu membuat sikap hati kita benar dan lurus, kemudian tindakan perbuatan kita pun benar dan lurus. Nah, di sini saudaraku, dalam Roma 10 ayat yang kedua tadi dikatakan bahwa orang-orang Yahudi itu sungguh-sungguh giat untuk Allah, bukan saja secara sikap hati tetapi juga dalam perbuatan mereka. Mereka benar-benar seperti Rasul Paulus, ya, menganiaya jemaat itu dianggapnya itu bagian dari ortopraksisnya dia, ya, yang dianggap tindakan yang lurus dan benar bagi dia. Nah, saudaraku, saya sudah menduga kalau tadi ada yang membenturkan ortodoksi dengan ortopati. Orang-orang berkata, orang kok suka berdebat, orang kok suka ribut soal pengajaran. Yang penting itu sikap hati kita sama Tuhan. Nah, itu selalu ada orang seperti itu kan. Ya, repot saudaraku ya. Memang ada yang seperti itu dan banyak. Saya ya enggak suka, saudara suruh ribut itu enggak suka. Tapi kalau memang itu enggak benar ya harus dibenarkan, ya harus disampaikan bahwa itu salah. Kalau itu bidat yang harus disampaikan itu bidat. Apalagi kalau itu mempengaruhi akan saudara-saudari kita. Nah, sekarang ada juga yang membenturkan dan ortopraksis. Ortopraksis itu tindakan, praksis itu praktek gitu ya. Praktek hidup, tindakan yang lurus, yang benar. Nah, saya terima WA, tapi ini soal yang lain. Dia apa ya, merendahkan atau meremehkan atau menganggap nggak ada gunanya. Kamu punya pengetahuan yang benar, kamu punya pengertian yang benar, punya teologi yang benar, tapi kalau kamu nggak punya tindakan yang benar. Saya setuju, saudaraku. Bukankah iman tanpa perbuatan mati kan? Tapi jangan dibenturin. Kalau ada yang sedang mempertahankan akan kebenaran yang ortodoks, yang lurus, kemudian sama dia dibenturkan. Ngapain banyak ribut? Itu biasanya omong doang. Apa itu istilahnya itu mereka NATO ya, no action talk only gitu. Ini loh aku, yang penting berbuat baik, yang penting aku melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Jangan dibenturkan saudara, lakukan akan perbuatan baik sesuai dengan keyakinan dan semangat yang ada, tetapi dasarnya harus benar. Begitu loh. Jadi ketiganya ini sebetulnya saling menopang. Tapi ada saja orang-orang Kristen yang selalu bentur-benturkan, banding-bandingkan. Orang yang bergerak dalam pelayanan doktrinal, itu jangan diremehkan, saudara. Nanti kalau semua jadi kayak saksi Yehova, semua jadi Mormon, saudara gimana? Tanggung jawabmu di mana? Kalau semua jadi Arianisme, terus tanggung jawabmu bagaimana? Kalau semua jadi liberal, tanggung jawabmu di mana? Apa kamu cuma berkata, yang penting aku kan suka memberi, yang penting aku suka berkorban, aku suka melakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Jangan dibenturkan, saudaraku. Sekali lagi, ortodoksi, ortopati, sikap hati, maupun ortopraksis, praktek hidup Kristen, jangan dibenturkan. Masing-masing punya jalur, masing-masing punya bagian, dan seperti rumah itu ada fondasinya, ada strukturnya, juga ada atapnya. Ayo toh kita bangun yang komplit, yang lengkap, saudaraku. Jangan cuma kita ambil satu, kemudian kamu yang penting ini, yang paling penting ini. Enggak, saudaraku. Semuanya penting. Saya tidak katakan bahwa praktek hidup Kristen itu tidak penting, sangat penting. Ada orang yang karena dia sudah berbuat charity kepada masyarakat, dia menganggap bahwa itu yang paling penting.
Enggak, semuanya penting. Sikap hatimu kalau kamu nggak punya hubungan yang manis dengan Tuhan juga salah. Kamu nggak punya pengertian yang benar tentang anak Allah, pengetahuan yang benar tentang anak Allah seperti Efesus 4 ayat 13 tadi, itu juga keliru, saudaraku. Jadi ortodoksi pengajaran benar, ortopati semangat yang benar, sikap hati yang benar, dan juga ortopraksis tindakan yang benar, ketiga-tiganya dibutuhkan, saudaraku. Tidak bisa salah satu atau salah dua yang dibuang. Yang penting ini, yang penting itu, nggak bisa. Semuanya. Orang-orang yang berjuang di dalam doktrin, ya ortodoksi, juga jangan mengabaikan ortopati dan ortopraksis. Paham ya saudaraku ya? Jadi ada 3 hal yang mau tidak mau, suka tidak suka, ini harus ada di dalam kehidupan kita sebagai murid Kristus. Kalau saudara amati Tuhan Yesus, itu ketiga-tiganya ada. Dia ngajar dengan benar, dia punya hubungan yang intim dan manis dengan Bapa, dan dia punya praktek kehidupan orang-orang sekelilingnya dalam tindakan-tindakan yang penuh kasih. Ini saudaraku. Nah, sekarang satu tambahan. Kalau kita ini membangga-banggakan salah satu dan kita meremehkan yang lain, orang-orang yang merasa bahwa dia punya ortopraksis yang hebat, ya dia punya tindakan-tindakan yang benar dan lurus, tindakan kasih begitu ya, charity begitu. Nah, kita ini harus banyak belajar, saudaraku, tentang charity dari orang-orang yang non-Kristen. Ada kelompok-kelompok agama lain yang secara kebaikan, kasih dalam perbuatan kepada yang lain, kita kalah, saudaraku. Harus belajar, ya harus kita akui. Ya kita terus berjuang untuk itu. Tapi jangan kita meremehkan yang lain. Paham ya? Sekali lagi, ortodoksi, ortopati, dan ortopraksis. Ini Tritunggal. Tuhan Yesus berkati.